Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Oktaviani, NIM F1D016088. Di sini saya akan mempresentasikan proposal TS1 saya yang berjudul Klasifikasi Teks Ulasan pada Web TripAdvisor tentang wisata alam Pulau Lombok menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Adapun agenda presentasi saya kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan yang terakhir metodologi. Seiring perkembangan zaman, banyak pengunjung yang memanfaatkan website untuk berbagi pengalaman mereka tentang suatu produk, jasa, atau tujuan wisata. Nah, berdasarkan Local Consumer Review Survey, 85% konsumen mempercayai ulasan online daripada rekomendasi dari seseorang. Pulau Lombok sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Indonesia akan keindahan alamnya. Nah, dalam bidang kepariwisataan itu sendiri, khususnya di Pulau Lombok, masih banyak masalah yang harus dipecahkan, diantaranya yaitu implementasi kebijakan pengembangan objek wisata yang masih belum optimal. Nah, banyaknya wisata menjadi salah satu faktor yang menyulitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memantau perkembangan di setiap objek wisata yang ada di Pulau Lombok. Nah, feedback itu sendiri sangat bermanfaat dan mempermudah pemerintah dan pengelola tempat wisata untuk menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan objek wisata yang ada. TripAdvisor adalah salah satu platform wisata terbesar di dunia yang membantu wisatawan untuk mengoptimalkan potensi setiap perjalanan mereka. Nah, pengguna TripAdvisor ini memberikan ulasan yang berupa komentar dan penilaian atau rating pada tempat wisata. Nah, pada TripAdvisor, ulasannya mengandung berbagai aspek penilaian dan berupa mix sentimen seperti ulasan positif dan ulasan negatif. Untuk itu perlu adanya klasifikasi untuk mengetahui ulasan tersebut apakah positif atau negatif. Nah, Naive Bayes Classifier sendiri adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam klasifikasi teks. Metode ini sangat cepat dalam pelatihan dan dapat digunakan pada dataset yang lebih kecil. Nah, meskipun merupakan model yang sederhana, namun metode ini mampu menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Pengambilan data pada situs internet dapat dilakukan dengan web scraping. Nah, web scraping ini adalah proses pengambilan sebuah dokumen semi-struktur dari internet, umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa markup seperti HTML dan XML, dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut untuk digunakan sebagai untuk kepentingan lain. Berdasarkan paparan tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui performa metode Naive Bayes Classifier dalam klasifikasi ulasan pada web TripAdvisor tentang wisata alam Pulau Lombok. Nah, yang diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengelola objek wisata maupun wisatawan yang akan berkunjung, serta dapat digunakan untuk penentuan kebijakan pengembangan objek wisata alam pada Pulau Lombok. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi ulasan dalam kategori positif dan negatif dengan metode Naive Bayes Classifier. Dan yang kedua, bagaimana performa dari Naive Bayes Classifier pada klasifikasi ulasan dalam kategori positif dan negatif. Dan batasan masalahnya, yang pertama, data ulasan yang digunakan dalam penelitian ini hanya diambil dari web TripAdvisor. Yang kedua, data dikumpulkan dengan melakukan web scraping. Yang ketiga, data yang digunakan hanya ulasan tentang wisata alam Pulau Lombok. Yang keempat, objek wisata alam yang digunakan hanya pantai, air terjun, gunung, dan Pulau Tegili. Kemudian yang kelima, ulasan yang diambil hanya yang berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir, data hanya dibagi dalam dua kategori yaitu positif dan negatif.
Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan model klasifikasi ulasan dalam web TripAdvisor tentang wisata alam Pulau Lombok yang dibagi dalam kategori positif dan negatif menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Kemudian manfaat dari penelitian ini diharapkan bagi pembaca dapat mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah model klasifikasi teks ulasan dalam kategori positif dan negatif. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan model klasifikasi teks. Dan yang ketiga, model yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk pembuatan sistem pakar klasifikasi teks dalam kategori positif dan negatif. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, yang pertama telah dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Sentimen TripAdvisor terhadap pariwisata Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Nah, penelitian ini menggunakan metode SVM dengan data review berbahasa Indonesia, menghasilkan akurasi 71% untuk Gunung Bromo dan 62% untuk Gunung Semeru. Kedua, telah dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Sentimen terhadap dampak COVID-19 pada performa Tokopedia menggunakan SVM sebesar 87% untuk data sebelum COVID dan 84% untuk data setelah COVID untuk akurasinya. Nah, yang ketiga, analisis sentimen opini publik terhadap analisis sentimen opini publik bahasa Indonesia terhadap wisata Taman Mini Indonesia menggunakan Naive Bayes Classifier dan PSO. Nah, di mana hasil klasifikasi dengan metode Naive Bayes menghasilkan akurasi sebesar 70%, namun jika ditambah dengan PSO, akurasinya menjadi sebesar 94,02%. Analisa sentimen pelanggan toko online GDID menggunakan metode Naive Bayes Classifier berbasis konversi ikon emosi. Nah, nilai akurasi yang didapatkan sebesar 96,44% dan mampu meningkat hingga 98% jika disertai konversi emotikon dan pembobotan dengan TF-IDF. Kemudian terakhir, analisa sentimen menggunakan metode Naive Bayes Classifier dan seleksi fitur chi-square dalam proses pelabelan. Nah, klasifikasi dengan Naive Bayes Classifier ini memperoleh akurasi 83% dan rata-rata harmonik 90,71%. Kemudian metodologi penelitian. Rancangan sistemnya dibagi menjadi dua alur, yaitu untuk data training dan data testingnya. Data trainingnya yang pertama dilakukan scraping, kemudian masukkan ke database. Setelah itu input data training, kemudian text pre-processing. Setelah itu dilanjutkan dengan future selection, mutual information. Kemudian dilanjutkan dengan training dengan Naive Bayes Classifier dan menghasilkan model training. Kemudian untuk data testingnya, input data testing dilanjutkan dengan text pre-processing, kemudian feature selection mutual information, dilakukan evaluasi klasifikasi dengan Naive Bayes Classifier, dan terakhir akurasi hasil klasifikasi. Kemudian alur penelitian. Untuk alur penelitian itu sendiri, ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur untuk mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pengumpulan dataset, kemudian perancangan model, kemudian analisa hasil. Nah, jika sistem berjalan dengan benar, maka akan ditarik kesimpulan. Jika tidak, maka akan kembali ke perancangan model. Kemudian untuk datanya akan diambil sebanyak 500 sampai 1000 data dan dibagi menjadi 70% data
putih dan 30% untuk data uji, baik itu positif dan negatifnya. Untuk proses preprocessingnya sendiri itu melalui hanya 3 tahap di sini, yaitu yang pertama tokenization, yang kedua stop word removal, dan yang ketiga stemming. Untuk yang pertama tokenization itu sendiri proses untuk memisahkan setiap suku kata, menghapus spesial karakter dan mengubah setiap kata ke dalam bentuk lowercase atau huruf kecil semua. Kemudian untuk stop word removalnya yaitu pemilihan kata-kata di mana kata-kata atau tidak memiliki makna akan dihapuskan. Kemudian yang terakhir stemming, yaitu penghapusan kata imbuhan dan mengembalikan kata-kata ke bentuk asli atau bentuk jamaknya. Setelah melalui tahap preprocessing, ulasan kemudian dilabeli dengan kategori positif atau negatif, kemudian dihitung nilai kemunculan setiap fiturnya, kemudian nilainya dimasukkan ke dalam tabel seperti tabel 2.1. Nah, kita ambil contoh untuk kata indah atau fitur indah untuk dimasukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, maksud dari N11 ini yaitu jumlah ulasan yang mengandung fitur indah dalam kelas yang berlabel positif. Kemudian N01 ini yaitu jumlah ulasan yang tidak mengandung fitur indah dalam kelas positif. N10 yaitu jumlah ulasan yang mengandung fitur indah dalam kelas yang berlabel negatif. Kemudian N00 jumlah ulasan yang tidak mengandung fitur indah dalam kelas negatif. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabel seperti tabel 3.7 dan dihitung menggunakan rumus seperti di bawah ini dan menghasilkan nilai 0,60206. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung semua fitur yang ada pada ulasan tersebut. Nah, setelah semuanya dihitung, akan dipilih fitur-fitur yang nilainya paling tinggi. Kemudian setelah didapatkan fitur-fitur yang nilainya paling tinggi, dihitung nilai probabilitas kelasnya untuk kategori positif dan negatifnya dengan rumus yang paling atas. Kemudian setelah itu dihitung juga nilai probabilitas kelas setiap fitur yang terpilih tadi dengan rumus seperti rumus yang kedua. Kemudian ketika pengujian ulasan, apabila dalam ulasan terdapat fitur yang terpilih yang telah ditentukan sebelumnya, maka nilai probabilitas kelas dan probabilitas kelas setiap fitur akan dimasukkan ke rumus VMAP yang paling bawah untuk menentukan kategori apakah ulasan tersebut positif atau negatif. Kemudian untuk pengujian dan akurasinya menggunakan presisi, recall, F-measure, dan yang terakhir akurasinya. Akurasinya rumusnya adalah akurasi sama dengan total dokumen yang diklasifikasi dengan benar per total dokumen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.